Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Yang kedua, tentang orang yang bermuka dua. Bermuka dua secara istilah itu dimaksudkan kepada orang yang bersikap munafik, oportunis, datang kemari dengan satu wajah bermanis-manis, kemudian datang ke tempat seterunya dengan wajah yang sama pula bermanis-manis, mengambil keuntungan dari dua pihak. Nah, dalam bahasa Aceh ada istilah disebut ube dua jam, obomo hanjam, lengan atau orang yang mengambil keuntungan dari dua pihak. Itu hanya sifat interaksi manusia, baru menjadi masalah apabila masuk ke ruang agama. Di ruang agama dinamakan dengan munafik. Dan munafik ini secara teori agama kedudukannya lebih parah daripada orang kafir. Maka Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada pada tempat yang paling bawah dari api neraka. Jadi dalam sebuah kitab yang berjudul As-Sab'iyat fi Mawa'idil Bariyat dinyatakan bahwa lantai 1, 2, 3 sampai 6 neraka itu ada jenis-jenis penghuninya. Konon Qarun, Fir'aun, Namrus, Abu Lahab, CS itu di lantai ke-6. Jadi kalau sudah setingkat Fir'aun dan Namrus, Abu Lahab, CS di lantai ke-6, pertanyaan di lantai ke-7 siapa? Maka dijawab dengan ayat tadi, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik berada di tempat yang paling bawah dari neraka. Maka berat apabila sudah terkait dengan agama. Nah, pertanyaannya, untuk taubat dari bermuka dua ini bagaimana? Diposisikan dulu, bermuka dua dalam urusan dunia ataukah bermuka dua dalam urusan akhirat? Bermuka dua dalam urusan dunia mungkin mendatangkan mudarat dari sisi duniawi ketika identitas dan kedoknya terungkap. Akhirnya di sini tidak dipakai, di sana tidak dipakai, dan itu diabadikan oleh Sultanus Syu'ara Imam Ahmad Syauqi dalam bait syairnya, kun ilal mauti ala hubbil watan faman yakun awqanahu yawman yukhan. Jadilah kalian cinta tanah air sampai mati. Barang siapa yang mengkhianati tanah airnya, suatu saat pasti akan dikhianati. Maka para pengkhianat itu tidak ada kesetia kawanan di dalam kamus mereka. Bila hari ini Anda mengkhianati orang lain, suatu saat semua orang akan kompak untuk mengkhianati Anda. Maka pikirkan saja dampak itu. Suatu saat serapat apapun kita menutup rahasia pasti akan terungkap, dan itu dampaknya akan buruk sekali. Kalau itu tidak bisa menghentikan dari aktivitas bermuka dua untuk urusan dunia, maka rasanya hanya kematian yang bisa menghentikan. Yang kedua, bila bermuka dunia dua ini terkait dengan urusan akhirat, na'udzubillah menjadi munafik, maka cara untuk berhentinya diingatkan oleh Rasulullah, pilih salah satu yang lebih ringan daripada status munafik, menjadi mukmin sejati atau menjadi kafir yang sejati. Bila menjadi kafir sejati, ada waktunya Allah buka pintu hidayah. Tapi orang yang munafik, dalam posisi munafiknya sulit untuk mendapatkan hidayah, karena mereka jenis orang-orang yang memperolok-olok orang yang mendapatkan hidayah. Maka dalam Al-Quran, ketika Allah menjelaskan tentang orang yang beriman, hanya perlu 4 ayat. Saat Allah menjelaskan orang yang kafir, bahkan cuma 2 ayat. Tapi ketika Allah ingin menjelaskan tabiat orang yang munafik, 13 ayat tidak kurang. Saking buruknya orang munafik. Maka kita sampaikan kepada orang yang munafik dalam urusan akhirat ini, berhentilah dari sikap munafik, pilih salah satu, menjadi kafir sejati atau menjadi muslim sejati. Dan kita mengajak untuk menjadi muslim sejati. Caranya diingatkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadis. Salah satu ciri-cirinya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati baru dianggap demikian apabila orang Islam yang lain selamat dari kejahatan lidah dan dari kejahatan tangannya.
Bila orang lain masih tersiksa, menderita karena ucapan atau karena perbuatan kita, yakinlah kita belum menjadi seorang muslim yang baik. Kita masih berpotensi untuk menjadi munafik. Ancamannya itu bukan hanya kekal di neraka, tetapi pada bahagian paling bawah dari neraka. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi untuk bertaubat segera. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.